Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huria. Sekarang saya akan mempresentasikan tentang pelajaran maf'ul ma'ah agar teman-teman dapat memahami apa sih yang dinamakan maf'ul ma'ah tersebut. Oke. Saya akan membagikan layar terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Babul maf'ul ma'ah. Ma huwa maf'ul ma'ah? Maf'ul ma'ah huwa al-ismu mansubul alladzi yudkaru ba'da wawi bimakna ma'a libayani fa'il ma'ahul fi'lu masbuqan di jumlati fiha fi'il au isim fi maknal fi'il wa hurufa. Apa sih yang dimaksud maf'ul ma'ah? Maf'ul ma'ah ialah kalimat isim yang ternasobkan, yang dibaca nasob, yang isim disebutkan setelah nahwu tapi bukan wawu, atau tapi wawu ma'ah yang berlaku bersama. Jadi maf'ul ma'ah di sini itu yaitu tanda wawunya itu artinya bukan dan, tetapi diartikan sebagai bersama. Sampai sini bisa dipahami, Mulki ya? Bisa. Oke, lanjut. Nah, isi mansub di sini, mana sih yang isi mansub? Nah, isi mansub di sini itu ialah menjelaskan seseorang, bisa jadi dia berakal atau tidak berakal. Jadi mansubnya itu bisa dari orang atau bisa juga dari benda. Terus isi mansub di sini ialah al-jaisha. Al-jaisha. Terlihat gak? Al-jaisha, al-khosbata, anila. Nah, apa sih tanda mansub? Nah, tanda mansub di sini ialah belakangnya adalah harokat fathah. Ini fathah, dan ini fathah. Sampai sini bisa dimengerti nggak, Mul? Oke. Lanjut, isi mansub untuk menjelaskan seseorang yang mana pekerjaannya dibersamai dengannya, maksudnya dengan dia. Gimana sih maksudnya? Kok masih bingung? Oke, kalau misalkan masih bingung, jadi begini kan, artinya ja'a amiru wal jaisha. Nah, di situ kan artinya pemimpin beserta bala tentaranya telah datang. Nah, wanya ini kan ditandakan sebagai bersama. Jadi kalau misalkan tandanya diatofkan, jadi artinya menjadi dan, nanti bakal beda artinya, maksudnya beda pemaknaannya. Lebih jelasnya kita ke contoh yang kedua ini. Kan wastawa ma'u wal khosbah, yaitu air itu telah merata dengan kayu. Nah, kan di sini kan kalau air kan bisa merata kan, kalau kayu kan tidak bisa gitu kan, bertabrakan gitu. Ada lagi ini, anasairun wanila, aku berjalan mengikuti sungai Nil. Kan nggak mungkin kalau misalnya kita artikan menjadi anasairun wanila, kalau diatofkan jadi kan saya berjalan dan sungai Nil. Masa sungai Nilnya berjalan gitu? Sampai sini paham nggak, Mu? Ya, Atau masih dipertanyakan? jelas sih. Oke, udah jelas.
Lanjut ke macam-macam maf'ul ma'ah. Macam-macam maf'ul ma'ah di sini ialah yang pertama qad yajibun nasbu alal maf'uliyah, yaitu maksudnya adalah mewajibkan nasab karena menjadi maf'ul ma'ahnya. Nah, contohnya seperti yang tadi, yang ana sairun wanila. Yang ini, ana sairun wanila. Nah, di sini kenapa diwajibkan maf'ul ma'ahnya? Karena kalau maf'ul ma'ah diatofkan maka akan beda arti, maksudnya beda pemaknaan gitu. Lanjut lebih jelasnya seperti contoh yang di sini. La tanha anil qabihi wa isla wa itna yana wa itna wa yana, yang artinya adalah janganlah Anda melarang orang dari perbuatan kotor dan melakukannya. Nah, di sini kalau misalkan kita artiin sebagai atof atau tersebut ialah yang bermakna dan, nanti akan berbeda pengertian, yaitu jika ityanah di sini nih, kalau diatofkan maka perkataan tersebut bacaannya menjadi janganlah Anda melarang orang dari perbuatan kotor dan melakukannya. Padahal kan tadi kan artinya janganlah Anda melarang orang dari perbuatan kotor serta melakukan perbuatan itu. Jadi gitu. Terus ada juga contoh yang mata Zaidun wa tulu asyamsa. Zaid telah meninggal bersamaan dengan matahari terbit. Kalau misalkan kita mengartikannya dia maf'ul ma'ah wawu ini sebagai atof, jadi artinya akan berbeda, sangat berbeda, yaitu Zaid telah meninggal dan matahari terbit. Jadi seperti matahari itu juga meninggal. Kan matahari kan nggak bisa meninggal kan kalau misalkan dalam kesehariannya gitu. Misalnya kan muncul terus terbenam, terbit, terbenam gitu kan. Maka kan pengertiannya itu akan keliru gitu. Terus ada juga yang fa'ajmi'u amrokum wa syuraka'akum, maka bulatkanlah keputusan kalian serta himpunkanlah sekutu-sekutu kalian. Nah, di sini kata syuraka'akum di belakang ini nih, di belakang ini. Nah, itu kalau misalkan kita atofkan kepada lafaz amrokum karena atof berarti mengulangi amil, sedangkan kita tuh tidak boleh mengatakan yang seperti ajma'tu syurakai, dan kita hanya diperbolehkan mengatakan ajma'tu amri wa jama'tu syurakai, aku bulatkan keputusanku dan kuhimpun sekutu-sekutuku. Dengan demikian lafaz syurakai dinasabkan karena berkedudukan sebagai maf'ul ma'ah. Untuk lengkapnya itu seperti fa'ajmi'u amrokum ma'a syurakai, jadi ma'a dengan, maka bulatkanlah keputusan kalian beserta sekutu-sekutu kalian. Atau dinasabkan oleh fi'il yang layak baginya sehingga berbentuk lengkapnya menjadi seperti ini yang paling bawah ini. Wajma'u amrokum wajma'u syurakaikum, yang artinya maka bulatkanlah keputusan kalian dan kumpulkanlah sekutu-sekutu kalian. Jadi ini bisa diatofkan, tapi lebih afdolnya, maksudnya lebih baiknya itu dijadiin maf'ul ma'ah gitu. Sampai sini bisa dipahami nggak Mulki? Oke. Lanjut ke
Wa qad yutarajjahu alal atfi nahwu qumtu wa zaidan. Yaitu ada kalanya lebih berhak dinasabkan sebagai maf'ul ma'ah daripada diatofkan. Jadi dia bisa dijadikan atof, tapi lebih bagusnya dia dijadikan maf'ul ma'ah. Contohnya seperti ini. Qumtu wa zaidan. Nah, qumtu wa zaidan di sini ialah aku telah berdiri bersama Zaid. Kalau misalkan kita ingin mengatofkan wa zaidan di sini, kita bisa menambahkan domir ana setelah kumtu. Jadinya organnya ialah kumtu ana wa zaidun. Saya telah berdiri aku telah berdiri dan Zaid juga berdiri gitu. Kalau diartikan. Jadi di sini itu menasabkan lafaz Zaid lebih utama daripada merofakkannya, karena mengatofkannya kepada dhamir rofa yang muttasil tanpa pemisah adalah hal yang lemah. Jadi bila ingin mengatofkan kepada isim dhamir muttasil, maka wajib ada pemisah atau diselang dengan dhamir munfasil. Ini dhamir munfasil yang aneh ini. Tapi tukang hilang-hilang. Oke, sampai sini paham nggak, Mul? Ya, paham juga. Oke. Selanjutnya waqad yutarajjahul atfu alaihi nahwul. Misal al-awalu wa nahwu ja'a zaidun wa amrun. Jadi di sini ialah mengutamakan atof daripada nasab seperti dalam contoh, yaitu ja'a zaidun wa amrun. Zaid dan Amr telah datang. Nah, di sini tuh diartikan sebagai atof. Jadi maf'ul ma'ah di sini tuh diartikan sebagai atof. Biar lebih jelasnya, maksudnya mengafdolkan atof daripada maf'ul ma'ah. Kan lebih jelas nih kalau misalkan ja'a zaidun wa amrun. Zaid dan Amr telah datang. Kalau misalkan kita jadikan maf'ul ma'ah, berarti artinya bersama, berarti ja'a zaidun wa amrun. Zaid bersama Amr telah datang, kan artinya jadi jadi kurang bagus gitu kalau misalnya didengarkan ya. Terus ada lagi yang ja'al amiru wal jaisyu. Yang tadi contoh yang awal-awal tadi, yaitu pemimpin dan bala tentaranya telah datang. Dia bisa diartikan sebagai bersama bala tentaranya telah datang, tapi lebih diutamakannya wawu di sini dijadikan atau ataf itu yaitu pengertian dan. Sampai sini bisa dipahami nggak, Mun? Oke. Lanjut, ada sedikit yaitu faslun. Faslun di sini wa amal musyabbahu bil maf'ul bihi fanahu zaidun hasanun wajhahu binasbil wajhi wa sayati. Lafaz yang menyerupai maf'ul bih yaitu sifat-sifat yang menyerupai isim fa'il yang muta'addi kepada satu maf'ul. Nah, faslun di sini maksudnya itu yang diserupakan dengan maf'ul bih yang datang setelah fi'il lazim. Kemudian kan contohnya seperti ini nih. Zaidun hasanun wajhahu. Zaidun hasanun wajhahu. Nah, Zaid di sini ialah berkedudukan sebagai mubtada. Hasan di sini sebagai khobar. Jadi Zaid orang yang tampan mukanya.
sopo iku Zaid apa apa ya, apa Mul rumusnya Mul? Terdengar gak Mul saya berbicara? Oke. Siapa itu Zaid? Orang yang tampan mukanya gitu kan. Jadi Zaid Hasanun ini kan mubtada khobar. Kemudian dia dimusyabbah isim fa'il. Dia punya amr, fi'il, hanya saja fi'il lazim tak punya maf'ul. Jadi di sini dia disebut sebagai musyabbah bil maf'ul, atbahu. Sampai sini mengerti nggak Mul? Bisa dipahami nggak? Atau masih bingung? Masih bingung? Lanjut saja dulu. Oke, selanjutnya ke pertanyaan. Silahkan Mulki. Kayaknya banyak nih pertanyaannya. Ada 10 pertanyaan. Pertanyaan pertama, Kenapa maf'ul ma'ah termasuk isim mansub? Karena dia adalah isim yang bernasobkan atau yang dibaca nasab. yang nomor 2, setelah huruf apa maf'ul ma'ah disebutkan? Setelah huruf wawu dengan makna ma'ah yang artinya bersama. Ketiga, apa fungsi huruf ma'ah ditulis? Untuk menjelaskan seseorang atau seseorang yang berakal atau yang tidak berakal. Nomor 4, apa yang mana dari kalimat ini yang termasuk maf'ul ma'ah, yaitu ja'al amiru wal jaishu Yang termasuk dari kalimat maknaman maf'ul ma'ah yaitu wal jaisha. Kalimat jaisha, tentara, bala tentaranya. Yang kelima, yang mana dari kalimat ini ja'al amiru wal jaisha yang termasuk maknaman? Yang termasuk berarti tadi salah ya. Oke, ulang. Yang termasuk makna man yaitu siapa di maf'ul ma'ah di sini yaitu al-amiru, pemimpin. Lalu yang keenam, maf'ul ma'ah harus dijamak jumlah. Apa saja jumlahnya? Jumlah tersebut ialah jumlah fi'il atau jumlah isim yang di dalamnya bermakna fi'il dan di dalamnya juga ada huruf-huruf fi'il. Yang ketujuh, isim apa yang ada sebelum huruf wawu bermakna ma'an? Isim yang ada sebelum huruf wawu yang bermakna ma'ah ialah isim maf'ul ma'ah. Ada berapa ketentuan Yang menyertai maf'ul ma'ah ialah ada 3 ketentuan yang tadi saya jelaskan. Lalu kenapa Karena jika maknawi sebagai wawu atof, maka maknanya akan rusak. Gitu. lalu yang terakhir disebutkan Contoh kalimat dari maf'ul ma'ah ialah
istawal ma'u wal khushbata. Jadi air itu telah merata dengan kayu. Oke. Selanjutnya, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ucap. Hadza wallahu yar'ana wa yafatna walhamdulillahirabbil alamin. Ya, selanjutnya kepada Mulki agar menjelaskan materi tentang maf'ul mutlak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan ini apa itu maf'ul mutlak, yaitu wahwal masdarul jumlah al-mu'akkidu bi'amilihi awil mubayyinu li'amili awil adadi. Maf'ul mutlak ini adalah masdar, wahwal masdarul jumlah, yaitu jumlah, yaitu adalah kalimat yang datang setelah jumlah mubtada. Kalimat yang lalu wahwal masdarul jumlah al-mu'akkidu li'amilihi itu adalah masdarun maf'ul mutlaknya sendiri, untuk menegaskan amil al-mu'akkidu li'amilihi. Lalu awil mubayyinu linau'ihi untuk menjelaskan dari jenisnya nau'. Lalu awil adadihi yaitu menjelaskan dari jumlahnya. Berarti maf'ul mutlak itu termasuk masdar fadlah ya? Masdar sebagai pelengkap. Oke, lanjut. Selanjutnya yang tadi dijelaskan itu fungsi al-mu'akkidu untuk menegaskan, lalu al-mubayyinu untuk menjelaskan, linau'ihi nau' itu jenis dari fi'il tersebut, lalu mubayyinu adadihi untuk menjelaskan dari bilangan. Adad itu adalah
Berarti untuk li amalihi ini untuk mengukuhkan kata yang pertama tadi, kata fiil tadi. Terus li nau'ihi untuk menjelaskan jenisnya, dan adadihi ini untuk menjelaskan bilangannya. Oke, lanjut Mun. Nah, ini jenis dari mutlak sendiri ada dua macam. Pertama lafziyun, kedua maknawiyun. Kalau lafziyun itu kan artinya lafaz. Kalau makna artinya makna atau apa ya, arti inti. Kalau lafziyun itu jenis dari mutlak, yaitu dia tuh memiliki makna dan lafaz yang sama dengan fiil. Makna dan lafaznya itu sama. Contohnya di sini jelas tuh jurusan. Kan itu maknanya apa? Lafaznya sama dari kata dasarnya jalasan. Jelas tuh, jalasa jurusan. Jadi masdarnya dari kata yang sama, lafaz yang sama dari fiil tersebut. Saya duduk dengan sebenarnya. Jelas tuh jurusan. Itu maf'ul mutlak lafziyun. Adapun maf'ul mutlak yang maknawiyun itu tapi lafaz dari dua kata tersebut berbeda. Contohnya jelas tuh qu'udan. Jelas tuh saya duduk, qu'udan dengan sebenarnya duduk. Sama maknanya duduk. Tapi lafaznya itu berbeda tuh. Qu'udan itu asal katanya qa'ada yang duduk. Sedangkan jalasa yang duduk. Jadi dua lafaz yang berbeda. Itu namanya maknawiyun. Kemudian presentasi untuk saya. Mungkin selanjutnya yaitu pertanyaan dari kami. Oke, pertanyaan yang pertama. Mengapa maf'ul mutlak harus menjelaskan nau amil? Ya, mengapa maf'ul mutlak harus menjelaskan nau amil? Karena untuk menjelaskan nau amil, karena itu untuk menjelaskan makna fiil yang ada. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Berikan contoh dari lafadz yang dinasabkan kepada maf'ul mutlak, meskipun lafadz itu bukan masdar. Contoh yang dinasabkan Iya. mutlak, contohnya fala tamilu kullal maili. Fala tamilu kullal maili. Itu termasuk. Jadi itu bukan dari masdarnya. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Dari kata jalastu qu'udan, qu'udan di sini tuh kedudukannya apa? Kedudukannya mutlak. Maf'ul mutlak. Lanjut. Masdar apa pada urutan tasrif fi'il keberapa? Sebentar. Masdar kan urutan tasrif itu kan ada yang namanya fi'il mudhari, fi'il amr, fi'il madi, fi'il mudhari, masdar, ya kan? Nah, jadi masdar itu ada urutan tasrif fi'il keberapa? Yang ketiga. Yang ketiga. Oke. Tadi saya menjawab sendiri. Oke, lanjut nomor 5. Apa bedanya masdar dengan masdar mim? Bedanya masdar itu, kalau masdar adalah lafaz yang mengandungkan makna atau peristiwa tanpa disertai dalil. Serta dia tuh memuat huruf-huruf istilah yang berbeda. Lalu sedangkan masdar mim adalah
Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah isim alat dapat menggantikan kedudukan masdar? Jawabannya adalah Berikan contoh dari masdar lafzi. lafzi. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Yang nomor 8, berikan contoh dari masdar maknawi. Masdar maknawi itu yang maknanya sama tapi lafaznya berbeda. Contohnya yang tadi darabtu Zaidan. Oke, nomor 9. Apa perbedaan maf'ul mutlak dengan maf'ul min ajli? Maf'ul mutlak itu isim masdar mansub yang disebutkan untuk 3 keadaan. Yang tadi aku jelasin 3 keadaannya itu untuk menegaskan suatu perbuatan, menjelaskan bilangan perbuatan, dan untuk menjelaskan bentuk suatu subjek. Sedangkan maf'ul min ajli adalah isim masdar mansub sama isim masdar majrur yang berfungsi menjelaskan faktor atau alasan dari penyebutan amil sebelumnya. Jadi jelasnya itu jika maf'ul mutlak itu yang dibuat dari lafaz fi'ilnya, sedangkan maf'ul min ajli itu tidak dibuat dari lafaz fi'ilnya. Jadi bukan dari fi'ilnya. Jadi bukan terbuat dari lafaz fi'il gitu ya. Ya, bukan. Oke, terakhir, pertanyaan terakhir. Berikan contoh maf'ul mutlak yang seperti adat. Yang seperti adat jangan itu fajliduhum samani najal. Oke. Ya, sekian episode dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Syukran ila ukhti Mulkiyah Nur Rahmah. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ucap. Hadza wallahu yar'ana wa yafatna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Hurriya.